Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita merafakkan, menyanjung setinggi-tinggi syukur, puji dan puja kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat beriring salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagai renungan awal di pagi ini di Masjid An-Nur RT 8 Dalam Lidang Penyambungan, kita lihat ayat 12 surah Yasin yang kita dengar dalam salat tadi. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tadi yang dibaca dari ayat 1 sampai ayat 29. Kita ambil satu ayat ya. Jadi yang dibaca tadi 29 ayat. Kita ambil satu ayat. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami, kata Allah, akan menghidupkan semua yang mati. Artinya suatu saat kita akan mati. Tidak tahu siapa yang duluan. Yang penting kita menunggu giliran masing-masing. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesudah mati nanti kita akan hidup. Mati kita bukan macam mati kucing. Mati kita beralih alam. Bertukar alam saja. Bahkan era sesudah mati itu lebih lama daripada era sekarang. Era sekarang sebentar saja. Ada ulama mengatakan macam sedetik saja katanya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu. Kami juga menulis ma qaddamu. Apa yang mereka lakukan. Yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang. Wa naktubu. Kami tulis. Malaikat yang menulis ya. Allah yang menyuruh. Ma qaddamu, apa yang mereka sudah lakukan, yang kemarinnya ada ditulis semuanya dengan lengkap. Tidak ada yang tercicir. Manajemen Allah menulis dengan lengkap. Jadi kita takutlah, kita akan mati, nanti akan hidup. Sesudah hidup nanti tulisan amal kita akan dibentangkan, akan dikemukakan, akan ditanya. Ada dengar azan? Ada. Ada ke masjid? Ada. Ditulis. Ada dengar azan? Ada. Ada ke masjid? Ada. Ditulis. Ingat tuh ya. Mulai kita bangun tidur, mulailah catatan hari ini berjalan. Ada orang yang sebelum subuh dia sudah duduk di atas tikar sembahyang di rumahnya. Dia salat malam, dia salat tahajud, dia qiyamul lail, sudah ditulis juga. Wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang mereka sudah lakukan sejak kita balik ya. Sejak kita balik ada rekodnya, ada catatannya. Jadi apa sikap kita terhadap catatan yang lalu itu, kita semaklah. Kita tahu Allah beri kita kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau orang tua normal ya. Jadi yang buruk, yang tak elok, yang tak baik, kita minta maaflah banyak-banyak kepada Allah. Langkah ke masjid itu menghanyutkan
memadam catatan-catatan yang tak baik. Duduk di masjid mengampunkan dosa. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini majelis keampunan dosa. Setelah berlangsung nanti majelis dah selesai, kita dah pulang, Allah membuat pengumuman kepada malaikat, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Maka berat orang duduk dalam majelis ilmu. Berat. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, aktivitas ini diliput oleh malaikat. Ada reporternya, ada petugasnya. Malaikat mencatat berapa yang duduk, berapa yang hadir. Kemudian setelah selesai nanti acara, malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, jemaah Masjid An-Nur Dalalidang hadir dalam majelis taklim pagi ini sekian orang. Tiap hari itu, tiap saat itu. Kemudian terjadi sana interview, tanya jawab antara Allah dengan malaikat, panjang ceritanya. Hadis sahih ya, nanti suatu hari kita bisa bentangkan hadis ini. Lalu terakhir Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Insyaallah dosa kita diampuni Allah Subhanallah. Kemudian dalam hadis lain, hadir di majelis ilmu di pagi hari, mengajar atau belajar, dapat bonus satu haji yang sempurna. Subhanallah. Dapat bonus seperti haji yang sempurna. Kalau ada taklimat, ada penerangan, penjelasan, ada kultum, melayakkan orang itu dapat bonus haji. Jadi kita bisa meraih bonus haji setiap hari. Orang hajinya sekali sebulan, sekali setahun saja ya, itu pun menghimpunkan belanja yang banyak, menunggu giliran lagi. Ini tiap hari bisa dapat bonus haji melalui hadir dalam majelis ilmu. Itu dalam hadis lain ya. Nanti kita akan bentangkan hadisnya. Wa naktubu ma qaddamu, kami menuliskan apa yang mereka sudah lakukan sejak kita dewasa. Wa atharahum, dan kesan-kesan mereka, peninggalan mereka. Tadi malam dilantik pengurus BKM yang baru ya. Yang lama itu sudah ditulis, sekarang yang baru, tulisan baru pula. Wa atharahum, periode yang lewat sudah ditulis dengan utuh insyaallah. Sekarang periode yang akan datang pula. Wa atharahum. Wa atharahum ini juga dalam tafsirnya termasuk jejak langkah ke masjid. Kalau kita buka tafsir Al-Quran, atharahum termasuk tujuan atharahum ini jejak langkah ke masjid. Di antara sebab turunnya ayat ini, kalau kita buka tafsir, kisah sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid. Lokasi di sekitar masjid masih banyak yang kosong untuk membuat rumah. Lalu ada di antara sahabat yang ingin mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan tapak perumahan dekat masjid supaya tidak jauh. Pergi ke masjid. Datang wahyu menjawabnya. Artinya apa ini? Pak, tak usah pindah ke lokasi masjid lah. Bapak, rumah bapak jauh. Jejak langkah bapak itu dikira. Dikira. Setiap pagi dia ke masjid, pergi dan pulang, dikira jejak langkahnya. Jadi sekian tahun dulu yang kita tak pernah ke masjid, walaupun masjid dekat, itu perlu diistighfarkan kepada Allah. Perlu diistighfarkan. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang mereka sudah buat. Ada rekornya, ada catatannya, ada bukunya. Kita mesti berpikir. Itu maka Nabi Muhammad SAW pernah berlaku sesudah salat subuh, menanya orang yang tak datang. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lanjutan ayatnya ya. Wa kulla syai'in, segala-galanya. Perbuatan yang lalu, perbuatan yang sekarang, yang akan datang. Ahsaynahu,
tercatat dengan utuh, dengan sempurna, tidak ada yang tercicir. Fi imamin mubin, dalam kitab yang besar, yaitu Lauh Mahfuz. Kitab Bapak ada per orang, di Lauh Mahfuz ada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bumi yang dipijak itu jadi saksi nanti di hadapan, ngomong nanti di hadapan Allah. Nah, itu ayat lain. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi, tanah perumahan, tanah yang Bapak pijak pergi ke masjid, pulang masjid, itu bersaksi nanti di hadapan Allah. Kalau dia tidur di rumah bersaksi juga. Oh, orang ini tidur melulu katanya. Nah, susah nanti ya. Indahnya ayat ini ya, ayat 12 surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan semua yang mati. Mati itu peralihan dari alam fana kepada alam barzah, nanti ke alam jaza, alam baqa. Wa naktubu ma qaddamu, kami menulis apa yang mereka sudah lakukan. Yang kecil yang besar ada, sehingga nanti dalam surah Kahfi orang tuh bila nanti disimaknya bukunya, dia kaget loh. Wah katanya, bahaya ini, berat juga ini. Yang kecil pun ada di sini. Tengok surah Kahfi ya. Tengok surah Kahfi ayat 49, halaman 299. Wa wudi'al kitab, dibukalah bukunya. Dibukalah buku masing-masing. Wa wudi'al kitab. Nah, di sini kitab namanya. Fataral mujrimin, orang-orang yang banyak kasus dengan Allah, dengan manusia. Mujrimin namanya, penjahat. Musyfikin, ketakutan melihatnya. Tengok bukunya, ya ilahi, takut melihatnya. Musyfikin mimma fih, melihat apa yang ada dalam bukunya itu. Wa yaqulun, mereka menyesal. Ma li hadzal kitab, naporan mana buku dahnia. Yang teruklah, kata orang Malaysia, teruklah bukuku ini. La yughadiru saghiratan wala kabirah, yang kecil yang besar tertera di dalamnya. Lupa memadamnya, lupa melangkah ke masjid, lupa duduk dalam majlis ilmu, lupa berzikir, lupa baca Quran. Ma li hadzal kitab, naporan madongan ondahnya. Yang dahsyatlah ini, yang teruklah ini, kata orang Malaysia. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang kecil tak ada yang tinggal, apalagi yang besar. Illa ahsaha, tercatat secara utuh. Ahsaha itu tidak ada yang tercicir. Wa wajadu ma amilu hadira, semua yang mereka amalkan itu, yang mereka lakukan itu hadira, ada. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi orang itu. Contohnya, yang tak ada dia ada-adakan, yang ada tak ditulis, yang tak ada ditulis, tak. Mana yang ada, itulah dia. Jadi berarti ayat surah Yasin 612 perlu dikaitkan dengan ayat 49 surah Kahfi, tafsir al-ayah bil ayah. Kita lihat sedikit lagi ke depan. Ayat suratul Insyiqaq, tentang buku juga ya. Banyak ayat tentang buku catatan amal di sini. Dalam surah Insyiqaq katanya, orang itu kalau bagus rekodnya, bagus isi bukunya, nanti waktu diserahkan buku itu ada tata tertibnya. Ada apanya? Ada protokolnya. Di sana disebut dalam halaman berapa? 589 surah Insyiqaq. Di sini apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diserahkan bukunya nanti di sana dari sebelah kanan, nah ini protokolnya. Buku itu diserahkan dari sebelah kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Isinya tidak disemak semuanya. Tidak dilihat per lembar, per baris, per kata. Hisabannya yasira, simple, very easy, mudah. Maka dalam hadis dikatakan orang yang baik, yang sudah berhasil memperbaiki rekodnya di dunia, di akhirat itu tempohnya hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia, dah selesai masuk jannah. Orang yang rekodnya baik, selalu mendelete memadam yang tak baik dengan ketaatan, dengan taubat, tidak ditanya lagi. Dalam hadis lain dan dalam ayat juga dalam surah apa ya, Al-Ma'arij, khamsina alfasanah, tempo orang berurusan di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun berurusan, karena urusannya banyak, sangkut pautnya, terkait dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan datuk neneknya, nenek moyangnya. Kenapa tak ke masjid? Oh, dah banyak keturunan tak ke masjid. La ilaha illallah. Komunitasnya komunitas jauh dari masjid, walaupun masjid dekat. Itu nanti terkait semuanya. La ilaha illallah. Subhanallah. Nah, kata Rasulullah, orang yang banyak kasus macam itu memang berlaku nanti. Tapi kalau kasus dia urusan dengan Allah baik, tidak banyak masalah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Sebaliknya dalam ayat 10, wa amman utiya kitabahu wara'a zahrih, siapa yang diberikan bukunya dari belakang atau dari kiri, dalam ayat lain fasaufa yad'u subura, dia akan nanti menangis di sana. Aduh, sialan ini. Aduh, binasalah kami ini. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Apa silapnya? Ayat 13, ini kesilapan yang mesti dijauhi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dalam kalangan keluarganya di dunia, hidupnya enjoy, relax. Orang ke masjid, dia tak perlu ke masjid, relax saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang tahajud, tak ada tahajud satu rumah, tak ada tahajud. La ilaha. Orang baca Quran, rumahnya tak ada bunyi Al-Quran, tak ada kalamullah dibaca. Masrur, yang penting ada HP, ada ini, dah selesai. Masrur. Innahu zanna alayyahur, tak ingat mau kembali kepada Allah. Bala, ini kemarin kita bincang ya, ayat 15 ini. Bala inna rabbahu kana bihi basira, ternyata Allah melihatnya 24 jam, menulisnya, merekodkannya, mencatatnya, nanti akan dibentangkan, dikemukakan di sana. Jadi cantik ya. Surah Yasin kita ambil sedikit, surah Kahfi sedikit, sambung dengan surah Insyiqaq. Jadi sebagai penutup, pernah Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah menangis waktu bersama Rasulullah. Nabi menanya, kenapa Adinda menangis? Kakanda kan ada di sini, kok menangis lagi? Apa kata Aisyah? Adakah suami akan mengingat istrinya nanti di sana? Itu yang saya tangiskan. Adakah suami nanti ingat istrinya nanti di padang mahsyar sana? Adakah kakanda akan mengingat Adinda nanti di sana? Di dunia ini kita ini mesra, kita ini bahagia. Di sana nanti macam mana ceritanya? Kata Rasulullah, ada 3 kondisi orang itu tak melihat orang lain. Satu diantaranya ketika menerima buku catatan amal, orang itu takut, orang itu risau, tidak ingat yang lain, kata Rasulullah. Kedua, ketika amal ditimbang, ditimbang lagi ya, buku dilihat dan amal dinilai, ditimbang, itu orang itu tidak ingat yang lain, nafsi-nafsi saja, kata Rasulullah. Yang ketiga ketika meniti sirat,
meniti sirat sangkut tak? Jatuh tak? Kalau di dunia ini langkah ke masjid sangkut nanti di sana. Yang lancar dalam meniti titian hidup, jembatan hidup siratal mustaqim, itu akan selamat nanti di sana. Itu maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menyempuh jalan yang betul ya Allah. Manusia ini mayoritas besar tidak betul jalannya. Kami tidak mau begitu ya Allah. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan yang confirm, yang pasti mendapat nikmat Allah, minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Keterangan ayat Fatihah ini dalam surah An-Nisa 69. Alladzina an'amta alaihim itu keterangannya dalam surah An-Nisa ayat 69, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Itu yang kita minta dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang pasti engkau beri nikmat mereka itu. Confirm, pasti, jelas mendapat nikmat-Mu ya Allah. Siapa mereka? Diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. An-nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Itu yang jadi pedoman kita, panutan kita, target kita. Itu yang dibaca dalam Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jazakumullah khairah. Inni hubbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.